Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi kami dari kelompok 6 SIA 2022. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang rekayasa perangkat lunak, konsep pemodelan sistem pada website Pawsum Paradise. Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rizky Ardhani dengan NIM 2205121414. Selanjutnya ada teman saya. Saya Erlina Mardiana dengan NIM 2205121417. Saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 220512141019. Saya Ismi Fitriani dengan NIM 220512144032. Seperti biasa, untuk topik pembahasan di kelompok kita ada 3, yaitu pendahuluan, dan yang kedua pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pendahuluan bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini dimulai dari pengertian pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyederhanakan suatu sistem, mulai dari organisasi hingga perangkat lunak, menggunakan berbagai alat dan notasi yang konsisten. Tujuannya adalah menciptakan representasi yang simpel namun akurat dari sistem yang sebenarnya, memudahkan pemahaman dan kerjasama antara pemangku kepentingan. Pemahaman yang baik tentang sistem memungkinkan analisis, perancangan, perbaikan, dan dokumentasi yang efisien. Dengan menggunakan prinsip-prinsip pemodelan sistem, kita dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas sistem, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis informasi, dan menghadapi kompleksitas sistem dalam dunia modern saat ini. Yang kedua yaitu konsep dasar pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan, mendesain, dan mengoptimalkan sistem kompleks. Ini melibatkan pembuatan representasi visual atau sistematis dari sistem, mencerminkan struktur, fungsi, dan interaksi antar komponen. Sistem dianggap sebagai kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Model sistem menciptakan gambaran abstrak, memungkinkan pemahaman kompleksitas tanpa harus memahami setiap detailnya. Proses ini melibatkan identifikasi elemen utama, analisis pola interaksi, dan representasi visual melalui diagram alur atau diagram blok. Tujuan utamanya adalah memahami perilaku sistem, memprediksi dampak perubahan, mengidentifikasi area perbaikan, mengoptimalkan proses, dan merencanakan perubahan untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Cakupan konsep dasar dari pemodelan sistem yaitu ada sistem, tujuan pemodelan sistem, komponen sistem, level abstraksi, notasi pemodelan, siklus hidup sistem, dan iterasi, serta umpan balik. Yang pertama yaitu pemahaman yang lebih baik. Di sini pemodelan sistem memberikan tingkat pemahaman yang lebih mendalam tentang operasi website Pawsum Paradise. Yang kedua, tujuan pemodelan sistem, yaitu pemodelan membantu dalam memahami struktur dan perilaku suatu sistem dengan memberikan representasi visual yang jelas tentang bagaimana elemen-elemen dalam sistem berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga adalah komponen sistem. Di komponen sistem, bagian-bagian terkecil yang membentuk sistem. Ini bisa mencakup manusia, proses data, perangkat keras, atau perangkat lunak. Yang keempat, level abstraksi. Ada level tinggi dalam pemodelan sistem yang mencakup gambaran umum sistem dan hubungan antar subsistem. Sedangkan di sisi lain ada level rendah, yaitu lebih mendalam dalam menjelaskan detail dan implementasi spesifik elemen sistem. Yang kelima adalah notasi pemodelan. Notasi dalam pemodelan sistem merujuk pada simbol dan bentuk yang digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen dan interaksi dalam sistem. Yang keenam, siklus hidup sistem, yaitu sistem melibatkan proses pengembangan yang mencakup analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Dan yang terakhir yaitu iterasi dan umpan balik.
Pemodelan sistem sering melibatkan proses iteratif, di mana model-model yang ada diperbarui berdasarkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Umpan balik ini mencakup informasi yang diperoleh dari pemangku kepentingan untuk memperbaiki atau meningkatkan model sistem. Keuntungan dari pemodelan sistem, yaitu merujuk pada manfaat yang diperoleh ketika sistem atau proses diwakili secara visual atau abstrak melalui berbagai teknik pemodelan. Pemodelan sistem memberikan sejumlah keuntungan yang penting dalam berbagai konteks, termasuk analisis, perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Dalam website Shop Pewsem Paradise, penerapan pemodelan sistem dapat memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan. Beberapa keuntungan utama dari pemodelan sistem antara lain, yang pertama, pemahaman yang lebih baik, kedua, identifikasi masalah yang cepat, ketiga, perancangan solusi yang efektif, keempat, komunikasi yang lebih baik, kelima, dokumentasi yang berguna, keenam, pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, dan yang terakhir, efisiensi dalam pengembangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada diagram. Diagram adalah representasi visual dari informasi ide atau proses yang bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas dan memfasilitasi pemahaman. Dalam pemodelan sistem dan informasi, diagram berfungsi sebagai alat komunikasi yang kuat. Mereka membantu menyajikan elemen-elemen yang kompleks dari suatu sistem, seperti proses data, struktur, dan interaksi antar elemen dalam bentuk visual yang jelas dan terstruktur. Berikut ada jenis-jenis diagram. Yang pertama, diagram alur data atau data flow diagram. DFD atau data flow diagram adalah alat pemodelan visual yang berguna dalam memahami dan mendokumentasikan sistem informasi. DFD menggambarkan pergerakan data dalam sebuah sistem dan membantu mengidentifikasi komponen. Next. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam DFD. Yang pertama ada proses. Proses ini dipresentasikan dengan simbol kotak yang mewakili aktivitas atau langkah-langkah yang memanipulasi data dalam sistem, seperti pengolahan data, perhitungan, validasi, atau transformasi data. Yang kedua ada aliran data. Aliran data ini menggunakan simbol panah untuk menunjukkan arah aliran data. Aliran data ini digambarkan dari satu lokasi ke lokasi lain dalam sistem, seperti antara proses, penyimpanan data, dan entitas eksternal. Selanjutnya yang ketiga ada entitas eksternal yang dipresentasikan oleh simbol kotak persegi panjang dan mewakili sumber atau tujuan data dari luar sistem seperti individu, organisasi, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dipelajari atau dirancang. Selanjutnya yang keempat yaitu penyimpanan data. Penyimpanan data ini menggunakan simbol silinder pada DFD merepresentasikan penyimpanan data seperti basis data, file atau dokumen fisik untuk pengambilan pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya yang kelima ada data flow atau pengendalian menggunakan simbol panah dengan garis ganda menunjukkan mekanisme pengendalian atau pembatasan data yang mengalir untuk menjaga keamanan data. Selanjutnya yang keenam ada data store. Data store ini menggunakan simbol silinder yang dipotong merepresentasikan tempat penyimpanan manual data seperti file fisik atau dokumen yang tidak terkomputerisasi. Selanjutnya yang terakhir ada terminator yang menggunakan simbol lingkaran bertepi. Ini melambangkan terminasi proses eksternal dan akhir dari alur data dalam sistem. Next.
Level DFT adalah konsep penting dalam pemodelan yang memberikan gambaran tentang hubungan antara sistem dan entitas eksternal pada level 0 atau diagram konteks. Level DFT yang lebih dalam seperti level 1, level 2, dan seterusnya memberikan rincian terperinci tentang pemrosesan data dalam sistem. Berikut ini ada langkah-langkah dari pembuatan DFT. Yang pertama, identifikasi entitas eksternal. Jadi tentukan entitas atau sistem yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dimodelkan. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu identifikasi proses. Tentukan proses atau aktivitas yang terjadi dalam sistem. Selanjutnya yang ketiga, identifikasi aliran data, yaitu tentukan aliran data yang masuk dan keluar dari proses dan antar entitas. Langkah yang keempat yaitu identifikasi penyimpanan data, yaitu tentukan tempat penyimpanan data yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu menggambar DFT, gambarkan simbol-simbol sesuai dengan komponen sistem dan hubungan di antaranya. Next. Jenis diagram yang kedua yaitu diagram konteks. Diagram konteks ini adalah bentuk aliran diagram alur data yang memberikan gambaran tingkat tinggi tentang hubungan antara sistem dan entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Dalam diagram ini, sistem diwakili oleh lingkaran besar, sedangkan entitas-entitas eksternal seperti pengguna atau pelanggan diwakili oleh persegi panjang di luar lingkaran. Mana menggambarkan arah aliran data, menunjukkan bagaimana data masuk atau keluar dari sistem. Tujuan utama dari diagram konteks adalah memberikan pandangan eksternal tentang bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Ini membantu pemahaman awal peran sistem dalam konteks yang lebih luas. Diagram ini penting untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan non teknis, memberi mereka akan jelas tentang hubungan sistem dengan lingkungan sekitarnya. Dengan menunjukkan entitas-entitas eksternal dan aliran data mereka, diagram ini membimbing pengembang dalam memahami interaksi sistem dengan lingkungannya. Ini adalah langkah awal penting dalam analisis sistem, memberikan gambaran tingkat tinggi yang krusial tentang sistem dan hubungan dengan dunia luar. Next. Jenis diagram yang ketiga yaitu diagram Entity Relationship atau IR. Diagram Entity Relationship ini adalah alat penting dalam desain basis data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas-entitas di dalam suatu sistem. Dalam IRD, terdapat beberapa elemen kunci yang memainkan peran penting dalam mendefinisikan struktur basis data dan hubungan antar entitas. Berikut adalah elemen-elemen kunci tersebut. Yang pertama ada entitas. Entitas ini diwakili oleh kotak persegi panjang dalam IRD. Entitas adalah objek konkret atau abstrak yang dapat disimpan dalam basis data. Lalu yang kedua ada hubungan antar entitas diwakili oleh garis yang menghubungkan entitas. Garis ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan atau interaksi antara entitas-entitas yang terhubung. Next. Yang ketiga ada atribut. Atribut ini diwakili oleh lingkaran kecil yang terhubung ke entitas. Mereka merepresentasikan sifat-sifat atau data yang dapat disimpan tentang suatu entitas. Setiap entitas memiliki atribut yang menggambarkan informasi spesifik tentang entitas tersebut. Selanjutnya ada kunci primer, yaitu atribut atau kombinasi atribut yang unik mengidentifikasi setiap instance dari suatu entitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kardinalitas. Dalam konteks diagram entity relationship menggambarkan seberapa banyak instance atau rekaman data dari suatu entitas yang dapat terhubung dengan instance dari entitas lain melalui sebuah hubungan. Dengan menggunakan IRD, para perancang basis data dapat merencanakan dan memodelkan struktur basis data dengan baik dan dapat menggambarkan bagaimana data disimpan dan bagaimana entitas-entitas dalam sistem berinteraksi satu sama lain.
Next. Berikut adalah masuk ke pembahasan, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada pembahasan diawali dengan implementasi pemodelan sistem menggunakan diagram alur. Oke. Sebelum kita melakukan implementasi, kita akan melakukan analisa sistem apa saja yang perlu dibuat pada diagram agar memudahkan dalam pembuatan sistemnya. Di website kami, setelah melakukan analisa sederhana dengan mempertimbangkan bobot sistemnya, serta diperlukan apa saja dan proses apa saja yang akan tersedia pada sistem. Implementasi pemodelan sistem pada website Awesome Paradise akan kami bagi menjadi 3 sistem utama, yaitu sistem pemesanan layanan, sistem barang, dan sistem adopsi hewan yang telah kami buatkan diagram alur datanya. Jadi, yang pertama ada diagram alur data pemesanan layanan. Bisa dilihat pada gambar ada 3 aktor yang memiliki relasi terhadap sistem tersebut. Yang pertama ada pengguna. Di sini pengguna dapat melakukan pemesanan dan menerima output berupa surat pemesanan. Yang kedua ada pemilik pet shop. Di sini pemilik akan mendapat data pesanan pengguna dan memberikan struk pesanan. Dan yang terakhir ada admin. Di sini admin akan mendapatkan data pesanan dan sebagai penyedia pemesanan. Semuanya berjalan pada sistem pemesanan layanan. Jadi next. Dan untuk selanjutnya ada diagram alur data sistem pembelian barang. Di diagram ini juga dapat dilihat ada 3 aktor yang sama seperti tadi. Yang pertama ada pengguna. Di sini pengguna dapat melakukan pembelian barang dan menerima output berupa surat pembelian. Yang kedua ada pemilik pet shop. Di sini pemilik akan mendapat data pesanan pengguna dan memberikan surat pembelian. Dan yang terakhir ada admin. Di sini admin akan mendapatkan data pembelian dan sebagai penyedia form pembelian juga. Semuanya juga berjalan di sistem pembelian Jadi yang ketiga yang terakhir ada diagram alur data sistem adopsi hewan. Pada diagram ini juga terdapat 3 aktor utama, yaitu pengguna. Di sini pengguna dapat memilih hewan adopsi. Jika dirasa cocok, maka akan menerima output berupa mendapatkan hewan adopsi. Selanjutnya ada pemilik pet shop. Di sini pemilik akan menerima pengadopsian hewan peliharaan dan memberikan hewan adopsi ke pengguna. Dan yang terakhir ada admin. Di sini akan mendapatkan data hewan yang diadopsi dan sebagai penyedia form data hewan adopsi. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu implementasi permodelan sistem menggunakan diagram konteks pada website Awesome Paradise. Sebelum membuat diagram konteks, kita terlebih dahulu membuat tabelnya yang berisi apa saja input dan juga proses, kemudian outputnya yang ada pada sistem kami. Yang pertama dapat kita lihat di sini, aktornya ada customer dan juga pemilik pet shop. Pada tabel aliran informasi website Awesome Paradise ini, membantu menjelaskan bagaimana data mengalir antara pelanggan dan pemilik pet shop dengan sistem informasi pet shop, serta menggambarkan hasil keluaran dari sistem tersebut. Next. Fungsi tabel aliran data, input dan output ini adalah yang pertama yaitu klarifikasi proses. Tabel ini membantu menjelaskan proses yang terjadi dalam sistem pet shop, memahami interaksi antara aktor dan sistem serta layanan yang ditawarkan oleh pet shop. Yang kedua, identifikasi input dan output. Tabel ini mengidentifikasi apa yang diharapkan sebagai input dari aktor ke sistem dan apa yang akan dihasilkan sebagai output dari sistem ke aktor. Memastikan kebutuhan data tercakup dalam desain sistem. Yang ketiga, yaitu pemahaman aliran data. Tabel ini memberikan pemahaman tentang bagaimana data mengalir dalam sistem, penting untuk merencanakan pengolahan data yang efisien. Yang keempat, yaitu basis untuk diagram konteks. Tabel aliran data dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat diagram konteks yang menggambarkan hubungan antara sistem informasi dan aktor-aktor yang terlibat.
Next. Setelah kita menganalisis input dan outputnya, berikut adalah diagram konteks website Pausen Paradise milik kami. Next. Untuk penjelasannya atau deskripsinya yaitu yang pertama untuk aktor, customer yaitu bisa menginputkan memilih proses inputnya yaitu memilih hewan untuk diadopsi, kemudian pembelian perlengkapan hewan peliharaan, penitipan hewan peliharaan, kemudian permintaan informasi perawatan. Proses yang terjadi yaitu mengisi formulir adopsi, kemudian memilih produk dan melakukan pembayaran, mengisi formulir penitipan, berkomunikasi dengan pemilik pet shop untuk mendapatkan saran perawatan. Output yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pada aktor customer yaitu konfirmasi adopsi dan surat adopsi, faktur pembelian dan produk, kwitansi penitipan, jadwal penitipan, dan saran perawatan. Next. Untuk aktor pemilik pet shop dapat melakukan input menambahkan hewan untuk diadopsi, memperbarui stok perlengkapan, memperbarui jadwal perawatan, dan menangani penitipan hewan. Proses yang dilakukan yaitu memasukkan data hewan ke dalam sistem, mengelola stok perlengkapan, memperbarui jadwal perawatan, menerima dan mencatat jadwal penitipan. Output dari proses-proses tersebut yaitu konfirmasi penambahan hewan, konfirmasi pembaruan stok, konfirmasi perbaruan jadwal, dokumen-dokumen terkait penitipan hewan. Proses-proses ini membantu pemilik pet shop menghasilkan output yang sesuai dengan aktivitas mereka, seperti konfirmasi penambahan barang, pembawaan stok, jadwal, dan dokumen penitipan hewan. Next, kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Ya, hanya di bagian kesimpulan. Yang menjadi kesimpulan dari kali ini adalah melalui pemodelan sistem struktur dan perilaku website ini diuraikan secara grafis melalui alat-alat seperti data flow diagram, diagram konteks, dan entity relationship diagram. DFD memberikan gambaran alur data di dalam sistem. Diagram konteks memperlihatkan hubungan sistem dengan dunia luar, sedangkan ERT memvisualisasikan entitas, atribut, dan hubungan dalam basis data. Dengan memahami elemen-elemen ini, pengembang dapat merancang sistem yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, pemodelan sistem juga memfasilitasi analisis kebutuhan, dokumentasi visual sistem, dan komunikasi yang efektif antara anggota tim dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, konsep pemodelan sistem memberikan diri sebagai landasan yang sangat penting dalam pengembang website Pausen Paradise dan proyek-proyek teknologi serupa, memastikan keberhasilan dan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.